Selamat malam rekan-rekan media. Pada malam hari ini saya beserta tim penyidik didampingi dari Divhumas akan menyampaikan tim penyidik yang dipimpin langsung oleh Bapak Kabar Eskrim. Kita telah melaksanakan gelar perkara terkait dua laporan polisi, yaitu laporan polisi yang pertama LP 368A 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan, mana terkait laporan ini tempatnya di Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.00 bertempat di Komplek Duren 3 nomor 46. Pelapornya adalah Bribtu Martin Gabe atau anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Korbannya adalah Barada Richard atau Barada RE, terlapor Brigadir Joshua. Kemudian laporan polisi yang kedua yaitu LPB 1630 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual, di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran Jaksel dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana. Berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan, perkara ini dihentikan penanganannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan kembali, Saudara. Saya Nilu Puspa. Saudara, sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah dihentikan polisi karena tidak ditemukan adanya tindak pidana. Namun belakangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dalam rekomendasinya menyebut istri Ferdi Sambo diduga mengalami kekerasan seksual. Lalu benarkah ada pelecehan di balik peristiwa pembunuhan? Kita urai di berita utama hari ini, Saudara. Saudara, menanggapi pernyataan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan ada sejumlah kejanggalan dalam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua kepada Putri Chandrawati. Pertama, Saudara, setelah mengaku dilecehkan Joshua, Putri masih serumah dengan Joshua. Putri mengaku dilecehkan Joshua ketika berada di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Namun, berdasarkan bukti rekaman CCTV, keduanya masih berada dalam satu rumah, yakni ketika tiba di rumah dinas Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022. Dan Saudara, inilah yang menurut LPSK ganjil dan janggal. Kedua, Saudara, tidak ada perlawanan dari Putri Chandrawati dan LPSK menyebut bahwa jika memang terjadi tindak pelecehan seksual oleh Joshua terhadap Putri, Putri sebenarnya bisa melakukan perlawanan setidaknya dengan berteriak untuk memancing perhatian Kuat Ma'ruf dan juga Susi, dua asisten rumah tangga yang ada di lokasi kejadian. Namun hal ini pun tidak terjadi. Dan yang ketiga, Saudara, di lokasi pelecehan ada saksi mata. Selain tidak adanya perlawanan dari Putri Chandrawati, kejanggalan berikutnya adalah adanya pihak lain di rumah Magelang yang menjadi saksi tindakan pelecehan seksual. Mereka itu adalah Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir Putri Chandrawati dan juga Susi, asisten rumah tangga. Dan menurut LPSK, dengan adanya dua orang ini sangat kecil kemungkinan pelecehan seksual itu terjadi. Dan Saudara, lalu yang keempat adanya relasi kuasa.
Sebagaimana diketahui, Yosua ini adalah ajudan dari Verdi Sambo, sementara Putri Chandrawati adalah istri dari atasannya itu. Dalam kasus pelecehan seksual, biasanya ada relasi kuasa antara pelaku pelecehan seksual dan juga korban. Dan menurut LPSK, saudara, jadi kalau dilihat posisi Brigadir Yosua sebagai ajudan Verdi Sambo, maka relasi kuasa tersebut tidak terpenuhi. Kelima, saudara, adalah Putri Chandrawati ini masih mencari Brigadir Yosua. Jadi kejanggalan berikutnya menurut LPSK ini adalah setelah dugaan pelecehan seksual itu terjadi, ada percakapan antara Putri Chandrawati dan Bribka Riki Rizal. Dalam percakapan itu terungkap bahwa Putri Chandrawati, saudara, masih menanyakan keberadaan dari Yosua pada Bribka Riki Rizal. Nah, inilah yang menurut LPSK agak aneh di saat ada orang yang melakukan kekerasan seksual, tetapi korban masih tanya di mana pelakunya. Dan yang keenam, saudara, Brigadir Yosua masih bertemu Putri Chandrawati, dan kejanggalan yang berikutnya atau yang terakhir, saudara, yang diungkap adalah masih adanya pertemuan antara Yosua dan Putri di Magelang setelah terjadinya peristiwa pelecehan seksual. Bahkan, saudara, Yosua masih diajak pulang ke rumah di Jakarta oleh Putri meskipun memang sudah tidak satu mobil begitu. Dan menurut LPSK, pertemuan keduanya itu terasa sangat janggal. Yang umumnya terjadi pada kekerasan seksual itu ada relasi kuasa. Ya, posisi pelaku lebih dominan dibanding korban. Jadi fakta-fakta ini yang membuat kami tidak dapat meyakini bahwa ada peristiwa kekerasan seksual di Magelang. Karena kalau pakai diksi kekerasan seksual, itu artinya ada serangan atau paksaan. Tapi, saudara, Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan sebagai lembaga yang sempat mendampingi Putri sempat mengungkap Putri sempat mengaku depresi dan malu karena peristiwa yang dialaminya. Pengakuan itu disampaikan Putri Chandrawati ketika dimintai keterangan oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan ini juga mengungkap bahwa Putri diminta suaminya Verdi Sambo untuk membuat keterangan palsu terkait dengan lokasi peristiwa pelecehan. Putri diminta oleh Sambo ini mengaku dirinya dilecehkan di Duren 3, bukan di Magelang. Komnas Perempuan juga menegaskan depresinya Putri Chandrawati ini tampak dari pernyataan ingin menghilangkan nyawa sendiri berkali-kali. Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa Putri Chandrawati sempat takut terhadap ancaman pelaku sehingga dirinya tidak sempat membela diri ataupun meminta pertolongan ketika mendapatkan tindakan kekerasan seksual. Menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Karena itu, saudara, dalam rekomendasinya Komnas HAM juga meminta kepada polisi untuk membuka kembali kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Dengan demikian, Komnas HAM lah lembaga pertama yang dalam rekomendasinya meminta agar kasus pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati diusut kembali. Dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Dan saudara, mendengar rekomendasi dari Komnas HAM tadi, ini keluarga Brigadir Yosua ini pun bereaksi. Keluarga Yosua merasa bahwa tudingan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati itu sangat janggal dan di luar nalar. Karena itu, keluarga Yosua meminta bukti-bukti otentik atas peristiwa pelecehan seksual yang dikatakan terjadi di Magelang, Jawa Tengah dibuka ke publik, termasuk rekaman kamera pemantau CCTV yang ada di rumah Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Kami minta ya ke Komnas HAM ya bukti-bukti yang akurat. Contoh kecil aja ya, di Magelang, di rumah Magelang mungkin nggak ada CCTV ya. Tolong dong ditunjukkan kebenarannya. Jangan cuman omongan PC ya yang didengarkan ataupun omongan si kuat.
Kalau omongan bisa aja ya bilang ini itu, tapi bukti yang paling utama ya, bukti itu yang bisa pedoman kita. Nah, di sisi lain ada fakta lain yang sempat diungkap oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, saudara. Ketika di Magelang, Putri disempat mengirimkan pesan singkat kepada adik Yosua. Peristiwa ini terjadi sehari sebelum Yosua ditemukan tewas, dan begini isi percakapan pada pesan singkat itu. Kakaknya rajin banget, luar biasa sampai nyetrika luas banget. Putri pun juga sempat mengundang adik Yosua ini untuk datang ke Magelang, Jawa Tengah. Jadi kalau kita baca kalimat berikutnya yang dituliskan oleh Putri itu, "Dek, sini merapat ke Magelang bantuin kakaknya." Ini yang disampaikan oleh Putri. Dan Putri juga mengirimkan foto saat Yosua sedang menyetrika baju anak-anak Ferdi Sambo di salah satu kamar saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kalau kita perhatikan gambar ini, saudara, di kanan atas itu ada seragam SMA yang sudah disetrika Yosua. Dia masih beria dengan adik daripada almarhum dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Ferdi Sambo maupun Ibu Putri. Bukan hanya sebagai ajudan, tapi sampai menyetrika baju anak-anaknya. Nah, artinya di situ Ibu Putri tidak ada masalah toh, tidak tergoncang toh. Nah, kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22. Hari ini, saudara, istri dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, tengah menjalani pemeriksaan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan di Puslap 4 Polri di Sentul, Jawa Barat. Dan selain Putri, saudara, asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo juga turut diperiksa. Pemeriksaan ini menggunakan metode lie detector dilakukan untuk menguji kejujuran tersangka ataupun saksi ketika memberi keterangan terkait kronologi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Akankah kemudian pemeriksaan dengan lie detector ini mampu mengungkap fakta dugaan pelecehan seksual dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua yang dialami Putri Chandrawati? Publik menanti jauh. Penyidik jauh lebih pinter dari Komnas HAM ya, mereka itu kerjanya nyidik kok. Penjelasan dari Pak Ahyar tadi jelas sekali, sudah sangat jelas. Jadi ini termasuk dia nggak ngerti hukum gitu ya. Jadi rekomendasi ini kalau ini kan termasuk sesat gitu ya, rekomendasi yang sesat. Kemudian yang berikut lagi ya, apapun rekomendasi Komnas HAM, pasal 340 dan pasal 338 sudah tidak bergeser. Dan apalagi sudah direkonstruksi perencanaannya. Nah ini kan dalam rangka mencari motif gitu. Ditindaklanjuti ngapain, ngabisin waktu gitu. Kemudian satu lagi, pertanyaan yang kadang-kadang keliru. Ada nggak buktinya bahwa dia tidak terlibat? Di Indonesia ini kan hukum kita yang harus dibuktikan dia terlibat apa enggak ya. Nah kalau nggak terlibat, nggak ada bukti-buktinya sesuai dengan alat bukti pasal 184 KUHP, ya sudah, nggak usah lagi dibuktikan tidak terlibat. Nah di dalam hal ini Komnas HAM hanya mengutip saksi yang jumlahnya berapa, saya katakan mau 1.000, mau 1 juta, itu nggak ada gunanya kalau saksi aja. Itu sama dengan bohong. Nah kalau itu dimasukkan yang memperkuat dugaan Komnas HAM, itu namanya ngawur. Gitu. Jadi ngapain kita capek-capek membahas itu? Lebih bagus kita membahas yang lain ya Pak Ahyar ya, masalah ekonomi atau masalah